Shalom. 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 Dan semangat, amin. Mari kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Siap? Memuliakan nama Tuhan, amin. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan, kita serahkan ibadah kita sore hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Segala kebaikan, murahan-Mu, kasih setia-Mu yang melimpah sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini. Tuhan kerjakan yang terbaik, teristimewa, terluar biasa dalam perjalanan kehidupan kami. Tiba saatnya kami datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami rindu pada saat ini mau memuji, menyembah Engkau. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Maka ajar kami Tuhan, tuntun kami Tuhan. Berikan gairah, berikan kuasa Roh-Mu supaya kami bisa memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Ini saat yang terbaik Tuhan, untuk kami merasakan hadirat-Mu dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tutup bungkus dan kuasa darah-Mu, tidak kami izinkan roh-roh kegelapan mencoba menghalangi kami dalam beribadah kepada Tuhan, merusak konsentrasi kami. Semuanya kami patahkan dalam nama Yesus. Hanya kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan yang ada di tempat mati ini turun memenuhi tempat ini. Demi nama Yesus kami memasuk hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan
keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Lebih sungguh lagi katakan Yesus, ku sembah sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Tuhan, ku sembah sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan kami Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah yang hidup. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami tinggikan nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dan pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Ku sembah Kau Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Segala puji, hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Yesus Tuhan. Ku sanjung, ku sembah Kau Tuhan. Kau Allah yang perkasa, Allah yang mulia, perbuatanmu ajaib Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, Yesus Tuhan, Yesus Raja kami, Allah kami. Kau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kau jalan kebenaran dan hidup kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di surga. Dimuliakan, ditinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Raja. Yara bala bala baba baba shigira la bala dagayamu. Yana yara la bala baba baba shirere na yara dagayamu. Haleluya, haleluya. Yana yara la bala 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 baba 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 shirere na dagayamu. Yara la bala 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 dagayamu. Yara la bala 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 baba baba dagayamu. Shara yara la bala 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 baba shiraya dagayamu. Haleluya, Hosana Hosana berialah apa yang diberi datang.
sampai selama-lamanya. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini Tuhan. Kau terbesar dan mulia, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shanaya rala bala 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 dadaya. Shanaya rala bala 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 dadaya. Ya rala bala 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 bala. Shanaya rala dadaya. Shanaya rala bala 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 dadaya. Sembah Kau Allah yang maha tinggi, maha kuasa, maha mulia, perbuatan-Mu ajaib. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, Dialah yang bernapas memuji Engkau Yesus. Setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan. Bagi bangsa kami, bagi kota kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Shanaya rala bala 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 dadaya. Ya rala bala 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 shiri dadaya. Haleluya. Yesus termulia Engkau Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Nama-Mu berkuasa di bumi di surga. Oh Yesus Tuhan, Yesus Raja kami. Syarala bala 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 dakayamu. Shanaya rala dakayamu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Engkau luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Dirasakan hadirat Tuhan, rasakan kuasa yang tak terbatas di tempat ini, menyembuhkan, memulihkan, memberkati. Ada mujizat, ada kuasa yang besar pada saat ini. Mata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Dengan iman katakan ku yakin, Yesus Tuhan. Kau melawat setiap kami di tempat ini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas itu Tuhan.
Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelimpahan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di kemenangan terjadi di sini. Beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Yesus pemenang, Yesus pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemenangan pada saat ini Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan pada saat ini Tuhan. Terima kasih buat berkat yang melimpah pada saat ini Tuhan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sukacita, amin. Siap melompat buat Allah kita. Haleluya. Tiba saatnya kita berkumpul memuji, menyembah, muliakan Tuhan. Saatnya kami satu suara menyatakan amin. Allah yang duduk berkata, kami naikkan pada domba. Pujian kekuatan, hormat, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Selamat dari Allah yang duduk berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tepuk tangan yang meriah buat Allah yang dahsyat. Kami naikkan pada anak domba, ya Tuhan Yesus. Dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Berkata, kami naikkan pada
Masih kuat bangkit berdiri, amin. Masih ada semangat karena kita memiliki Allah yang dahsyat. Dari utara ke selatan, nama Yesus yang disanjung tinggi. Dari utara ke selatan terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disambut. Dari pulau-pulau ke lembah, gunung tinggi, amin. Kemuliaannya disaksikan, kebesaran Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disambut. Dari pulau-pulau, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, dari Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disambut. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, amin Tuhan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya hanya Yesus Tuhan. Nama Yesus, nama Yesus disambut. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat. Terima kasih Tuhan buat kedahsyatanmu, keajaibanmu dalam setiap kehidupan kami. Perjalanan kami mungkin tidak gampang, perjalanan kami penuh liku-liku, tapi kami percaya satu hal, kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang senantiasa ada bersama kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami Tuhan. Saatnya kami mau lebih lagi meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tidak ada nama lain selain nama Yesus di bumi, di surga yang kami sembah, kami tinggikan. Terpuji, termulia, termasuk ternama Yesus Raja di atas segala raja. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan
jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Lagi katakan kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja kami Tuhan, diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan Tuhan, datanglah kerajaan. Yes Tuhan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Raja yang berkata, yang berkuasa Tuhan, berkuasa. Hanya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama lagi, katakan dimuliakan. Kami tinggikan Raja di atas segala raja. Yesus namanya. Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja
yang bertanda, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Raja di atas segala raja, muliakan ditinggikan nama-Mu Tuhan. Ajaib nama-Mu, ajaib perbuatan-Mu, ada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Kau besar Tuhan, Kau ajaib Tuhan, Kau luar biasa ya Tuhan. Haleluya. Perbuatan-Mu ajaib, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang kami rindukan ya Tuhan. Hanya kepadamu kami selalu datang untuk bersujud, untuk menyembah, untuk meninggikan dan memuliakan. Sebab Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang mulia, bahwa rancangan-Mu selalu indah bagi kami. Bahkan Engkau yang bersabda, Engkau yang menyediakan rancangan yang terbaik untuk memberikan kepada kami hari esok yang penuh dengan pengharapan. Buat kami selalu terus percaya, yakin dengan sungguh-sungguh bahwa rancangan Tuhan yang terbaik itulah yang sedang Tuhan kerjakan buat kami hari-hari ini. Olehnya mari Tuhan Kau terus bekerja atas kami supaya kami semakin mengerti, semakin memahami jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Semakin kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua. Sehingga dalam setiap apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan, kami hanya terpacu untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan terima kasih sore hari ini Tuhan telah memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh belajar firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan bersabda kepada setiap kami, nyatakan isi hati-Mu ya Tuhan bagi setiap kami, buat kami mengerti, menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah seluruh hidup kami, keberadaan kami serahkan dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dan dengan ini kuasai roh, jiwa, dan tubuh kami, agar segala kebenaran itu boleh kami pahami dan kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap untuk mendengar serta melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kesempatan yang indah kita bisa ada pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi, kondisi, keadaan yang
Kita bersyukur bahwa kita masih diizinkan Tuhan hingga ada sampai dengan hari ini. Itu semua karena anugerah-Nya. Oleh sebab itu mari tiada henti-hentinya kita terus bersyukur kepada Tuhan, kita terus meninggikan dan memuliakan nama-Nya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kita belajar menjadi mempelai Kristus ataupun mempersiapkan diri untuk menjadi mempelai Kristus. Kita akan membaca kembali di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Kemarin kita sudah belajar di ayat yang ke-8, hari ini kita akan belajar di ayat yang ke-9, tetapi saya akan membaca kembali ayat yang ke-8 dan 9. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengulas sedikit ayat yang ke-8, bahwa kemarin kita belajar bahwa Tuhan itu mengerti kondisi dan keadaan mereka. Sekalipun mereka itu kekuatannya enggak seberapa, tetapi yang dipuji dari Tuhan adalah karena mereka taat kepada firman Tuhan, mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Dan oleh karena mereka memiliki kekuatan yang sedemikian, maka ayat 9 berkata, lihat, gitu ya. Jadi kalau saya hubungkan kira-kira begini Bapak Ibu Saudara, karena aku tahu kekuatanmu itu enggak seberapa, tapi engkau itu taat sama aku, engkau enggak menyangkal namaku, maka sekarang lihatlah beberapa dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi dan seterusnya, akan kuserahkan kepadamu, akan kuserahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ketaatan dan kesungguhan dalam pengiringan kepada Yesus, kalau saya boleh ganti dengan istilah tema kita, kehidupan mempelai Kristus yang sesungguhnya, itu akan memberikan kepada gereja, memberikan kepada umat Tuhan sebuah kuasa, otoritas. Perhatikan kalimatnya, beberapa orang yang disebut jemaah iblis akan kuserahkan kepadamu. Kehidupan mempelai gereja, kehidupan gereja sebagai mempelai itu memiliki kuasa dan otoritas dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan ini tidak main-main kalau kita bisa memahami dan mengerti. Bapak Ibu Saudara bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara punya kuasa, otoritas terhadap wilayah yang Bapak Ibu Saudara tinggali, gitu kan? Apapun sebutannya lah, istilahnya begitu ya, apapun istilahnya lah, tetapi Anda punya kuasa, punya otoritas atas wilayah yang Bapak Ibu Saudara tinggal, maka seluruh wilayah yang Bapak Ibu Saudara tinggal itu bebas ada di dalam kekuasaan Bapak Ibu Saudara semuanya. Tetapi itu hanya sebagai contoh saja ya. Artinya bahwa ketika gereja hidupnya benar-benar sebagai mempelai Kristus, maka Kristus akan memberikan kepada gereja itu kuasa dan otoritas. Katakan amin. Kuasa dan otoritas. Kuasa dan otoritas. Nah itu sesuatu yang luar biasa. Bayangkan kalau jemaah iblis diserahkan oleh Tuhan kepada gerejanya yang hidupnya sebagai mempelai Kristus. Berarti gereja itu berkuasa atas iblis, tidak Bapak Ibu Saudara? Sangat berkuasa, karena iblis saja diserahkan. Nah jadi aneh kalau kemudian orang Kristen takut sama setan, takut sama jemaah iblis, kalah sama jemaah iblis. Firman-Nya jelas sekali berkata bahwa mereka yang disebut jemaah iblis akan kuserahkan kepadamu. Asalkan ayat 8 jangan lupa ya toh, ayat 8-nya jangan dilupakan, bahwa kekuatanmu memang gak seberapa, tapi kamu menuruti firmanku dan kamu tidak menyangkal aku, maka mereka yang disebut jemaah iblis akan diserahkan. Nah penting kenapa kita punya kuasa dan otoritas
atas setan, Bapak Ibu Saudara, karena kehidupan kita di dalam dunia ini itu selalu berhadapan dengan iblis. Kalau tidak salah dalam kitab 1 Yohanes dituliskan bahwa iblis ini dunia ini sudah dikuasai oleh iblis. Lalu pada saat Yesus berhadapan dengan setan, pada waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, apa kata setan? Kalau kamu mau sembah aku, seluruh dunia ini tak serahkan sama kamu. Loh, yang punya dunia siapa? Ternyata dunia pada kala itu ketika iblis dijatuhkan oleh Tuhan dari surga ke bumi, itu dia menguasai bumi. Maka kalau bumi ini isinya penuh dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, itulah yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Maka kenapa kemudian Tuhan Yesus dan firman Allah sepanjang Alkitab kita membaca, jangan menjadi sama dengan dunia, jangan serupa dengan jadi dunia, jangan duniawi, jangan kedagingan dan lain. Kenapa istilahnya selalu pakai dunia? Karena dunia dikuasai oleh iblis. Kenapa penting gereja punya kuasa dan otoritas dari Tuhan untuk mengalahkan iblis? Karena tempat kita berpijak hari ini sudah dikuasai iblis dengan segala sesuatu yang berkembang di dalamnya. Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti berita atau perkembangan yang terjadi di dunia sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, itu akan mengarahkan kita untuk kita semakin mengerti, nek kita sebagai gereja Tuhan tidak punya kuasa, tidak punya otoritas atas setan, dipastikan gereja itu pasti kalah. Sementara gereja yang punya kuasa dan otoritas saja bisa ditipu, dijatuhkan, bahkan dijerat dan diikat, apalagi bila gereja tidak punya kuasa dan otoritas. Maka Bapak Ibu Saudara, perlu kita memahami bahwa gereja harus punya kuasa dan otoritas itu. Maka bersyukur, berbahagia jika ayat ini berbunyi, kepadamu apa yang disebut jemaah iblis kuserahkan, asal kamu taat firmanku dan kamu tidak menyangkal namaku. Maka Bapak Ibu Saudara, mari jaga sungguh-sungguh kehidupan kita. Kemarin yang ayat yang 8 sudah kita bahas bersama, tetapi kali ini mengingatkan itu. Jaga hidup kita sungguh-sungguh supaya apa? Kuasa, otoritas atas setiap apa yang disebut jemaah iblis itu bisa ada di bawah kekuasaan kita. Itu sangat penting. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Siapa jemaah iblis itu? Mari kita simak kembali. Beberapa orang dari jemaah iblis, siapa itu? Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Ditegaskan kembali dengan keterangan, melainkan berdusta. Pertama itu bicara kepalsuan, ngaku-ngaku kawin, ngaku-ngaku orang Yahudi tapi sebenarnya bukan orang Yahudi dalam konteks ayat ini. Ditambah keterangan melainkan berdusta, ngapusi, palsu, dusta. Itu gandeng. Kalau orang palsu, gandengannya pasti dusta. Dusta itu gandengannya mesti dengan kepalsuan. Tidak ada murni tapi dusta. Tidak ada dusta tapi murni, nggak mungkin terjadi. Jadi kalau orang itu berkaitan dengan dusta, kebohongan, maka hidupnya itu penuh dengan kepalsuan, sekalipun tidak bisa dipastikan selalu begitu, tetapi dua hal itu pasti akan selalu bersinggungan, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang itu hidupnya penuh drama, kepalsuan, kepura-puraan, maka pura-pura itu artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Bohong kan, dusta kan, gitu. Nah, jadi siapa jemaah iblis? Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Saya tegaskan sekali lagi. Siapa jemaah iblis? Adalah mereka yang palsu. Mereka yang ngaku tapi sebenarnya enggak begitu. Itu disebut jemaah iblis. Ada enggak jemaah iblis yang agamanya Kristen? Banyak. Kasih tahu kanan kiri, bukan kamu tapi.
Ada enggak jemaah iblis yang agamanya Kristen? Banyak. Tapi bukan saudara dan saya, katakan amin. Di luar sana kita bisa menemukan, dan saya berharap tidak ada yang di sini gitu ya. Di luar sana kita bisa menemukan ada banyak orang yang agamanya Kristen, bahkan ke gereja dan pelayanan. Bahkan mungkin dalam bahasa kita dipakai Tuhan, tapi hidupnya penuh dengan kepalsuan. Maka itu adalah jemaah iblis. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Saya keras mau ngomong soal ini gitu kan. Beberapa kali saya sudah nyinggung, di dunia ini hanya ada dua kekuatan yang menguasai manusia. Kalau bukan Tuhan, satunya adalah setan. Jadi kalau dia bukan anak Tuhan, dia pasti anak setan. Mau disebut apa lagi? Tidak ada. Maka kalau dia bukan jemaat Tuhan, dia berarti adalah jemaat setan. Kalau dia bukan pengikut Tuhan, maka dia berarti adalah pengikut setan. Selesai. Nah, persoalannya, ada ndak orang suka dikatakan kamu jemaatnya setan ya? Pasti nggak suka, tapi faktanya hidupnya penuh dengan kepura-puraan, kepalsuan. Itu berarti jemaah iblis. Atau yang kedua, karena hidupnya penuh dengan dusta, dia disebut jemaah iblis. Makanya jangan suka bohong, terus terang. Jangan kalahlah sama Philip. Philip itu terus terang, terang terus. Hidupnya penuh dengan keterus-terangan dan ada dalam terang yang terus, gitu kan saudara? Mau kalah sama Philip? Gitu loh saudara. Anak Tuhan jauh lebih terang terus dan terus terang. Bisa katakan amin? Loh iya saudara. Maka kalau suami tidak terus terang sama istri, itu jemaah setan. Nah istri-istri coba tengok suaminya. Oh enggak ada nih, suaminya enggak ada di sebelahnya. Ning buri. Nah, suami terima gaji dari perusahaan sekian, begitu kan. Sama seperti Ananias dan Safira, tapi kalau Ananias dan Safira itu kan sepakat menyembunyikan dari Rasul. Ya kalau ini konteksnya mungkin suami menyembunyikan dari istri, istri tidak terus terang kepada suami. Itu kepalsuan, itu dusta, itu disebut jemaah iblis. Makanya saya bilang, ada enggak jemaah iblis yang agamanya Kristen? Banyak, tapi tidak di sini. Amin mung siji, waliane jemaah. Sapa iki? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Erik mah enggak diakuin, gitu. Cuma ada dua kan, Tuhan sama setan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi maaf ya, ini dalam pemahaman pengertian kita secara rohani mesti clear ini, harus jelas. Tidak hanya sekedar istilah, bukan. Serius, ini bicara tentang spiritual. Kalau orang itu tidak benar-benar hidup sebagai jemaat Tuhan, mempelai Kristus, ya berarti dia anaknya setan, dia jemaatnya setan. Kalau hidupnya nggak terus terang, palsu, disebutnya jemaah iblis. Dan nanti ke depan akan semakin banyak begitu Bapak Ibu Saudara. Saya dikagetkan beberapa hari terakhir, 2-3 hari ini mungkin mendengar sebuah tayangan VT begitu ya, tentang statement seorang hamba Tuhan. Kok berubah ketika dia bicara di gereja dengan dia bicara di luar gereja? Ya semestinya nggak boleh berubah. Doakan saya supaya saya juga tidak bisa berubah, Bapak Ibu Saudara. Di mimbar, di luar mimbar, di gereja, di luar gereja, ngomongnya sama. Yesus satu-satunya jalan, katakan amin. Jadi, Bapak Ibu Saudara, tidak boleh ada kepalsuan. Harus benar-benar jujur. Harus benar-benar taat. Tidak boleh ada dusta. Ingat bahwa bapa segala dusta adalah iblis. Makanya kalau Tuhan ngomong, firman-Nya ngomong,
melainkan berdusta, ya jelas disebut jemaah iblis, karena yang berdusta adalah jemaah iblis. Maka dalam konsep kita berpikir bohong kecil harus dihapus. Yang setuju katakan amin. Walaupun saya percaya Bapak Ibu Saudara nggak pernah bohong, tapi konsepnya mesti hilang juga. Karena kalau konsepnya ndak hilang, nanti bisa terjebak pada bohong kecil. Pak kok telat? Bu kok telat? Enggak, bingung boleh. Mikir saya apa ya alasannya? Terjebak di bangjo, wow. Wis ngapusi cilik. Hati-hati, ngapusi cilik. Karena kata cilik itu tadi ukuran manusia, bahasa manusia. Tidak ada di hadapan Tuhan bohong kecil sama bohong besar. Yang mengerti katakan amin. Bohong adalah bohong, dan bohong adalah dusta. Dusta adalah anaknya setan. Jadi saudara kalau ditanya nggak jujur, jawabnya bohong, itu namanya jemaah iblis. Jadi hati-hati. Nah, kenapa ini penting Bapak Ibu Saudara untuk kita betul-betul pahami? Perjalanan kehidupan kekristenan kita ke depan disaring. Katakan sama-sama disaring. Ya, serius banget, sangat banget. Sangat banget. Hamba Tuhan penginjil Daud Tony berkata bahwa perjalanan 10 tahun ke depan itu akan penuh dengan gonjang-ganjing. Sangat. Saudara mungkin sudah dapat apanya, video-videonya. Jadi ya bukan saya mengatakan itu pasti juga, tidak, tetapi banyak banyak literatur, kalau saya boleh menyebutnya begitu, sumber begitu, yang menyebutkan bahwa perjalanan ke depan itu tidak menjadi lebih mudah. Serius saudara, beberapa saya punya data tentang apa yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini. Tapi saya tidak bisa sampaikan di sini karena ini direkam juga gitu ya. Tapi saya punya datanya. Dan kalau itu bicara tentang data ya itu ya pasti. Gitu loh saudara. Kenapa kok akan terjadi di 2025 misalnya? Kenapa kok akan terjadi di 2030 misalnya? Ada data. Dan itu artinya perjalanan bumi ini, dalam bahasa bumi itu saya bahasakan mengganti kata dunia. Perjalanan bumi ini itu sudah disetting gitu loh saudara. Ingat sekali lagi Alkitab menulis dengan jelas bahwa dunia ini sudah dikuasai oleh iblis. Jadi perjalanannya itu pasti dalam konteks dan konsep apa yang iblis mau atas bumi ini, atas dunia ini, atas apa yang ada di dalam dunia ini. Nah, itulah sebabnya kenapa tugas gereja jadi garam dan terang, karena dunia ini sudah gelap, bumi ini sudah gelap. Bukan diharapkan, kalau bahasa saya perintahnya adalah jadi garam, jadi terang. Lah kalau gereja yang harusnya jadi garam, jadi terang, malah penuh dengan dusta dan kepalsuan yang oleh ayat 9 disebut sebagai jemaah iblis. Lalu siapa yang akan bertugas jadi garam dan terang? Wong podo wae. Kasih tahu kanan kiri, katakan kudu beda. Ya. Bisa kau ngomong, Dev? Bisa kau ngomong, kudu beda. Ya, kursus sama Angel nanti di kampus ya. Seminggu harus bisa bilang kudu beda dan tahu artinya. Kalau nggak bisa, nggak selesai, nggak lulus kau dari praktek di sini. Nggak bercanda, Dev, bercanda. Langsung gitu saudara ya. Nah, jadi saudara mesti belajar itu ya. Gini, kita ini kan perjalanan hidup kita itu ada satu titik terakhirnya kan. Saudara mesti belajar itu selalu masuk dalam pikiran dan hati. Dimanapun saudara berada, kemanapun kita pergi, itu harus ada di pikiran dan hati. Ada satu titik terakhir yang kita tuju, yaitu surga. Katakan surga. Atau ada yang pengen ke tempat yang satunya? Nah, ada satu titik terakhir yaitu surga. Jadi perjalanan kita
Entah sampai kapan, entah Tuhan datangnya tahun berapa juga nggak tahu gitu kan. Tapi perjalanan hidup kita itu harus sampai di titik itu gitu maksud saya. Nah, untuk sampai ke titik itu, bahasa kita tahun ini adalah harus jadi mempelai, hidupnya seperti mempelai Kristus. Bukan seperti, dijadikan, diubah, diperbaiki, diupayakan segala macam caranya untuk bisa hidup sebagai mempelai Kristus. Maka di setiap apapun yang kita lakukan, entah saudara di rumah, di tempat pekerjaan, di perjalanan, berhubungan dengan siapapun, dengan apapun, saudara harus berpikir bahwa kalau di sini aku melakukan kejahatan dalam tanda kutip begitu ya, maka apakah itu akan membawa aku ke surga atau tidak? Saudara mendustai pelanggan saudara, maaf saudara, katanya sudah dilakukan padahal belum, katanya sudah dibeginikan padahal belum, atau sudah tapi tidak berkualitas, sudah tetapi bahannya kurang. Sorry ya, saya tak membreakdown satu-satu. Kalau saudara penjahit, ini saya ngomong terus terang kepada semua yang bekerja di sini, apapun siapapun saudara, tak sebutin satu-satu, jadi mungkin agak panjang, 2-3 jam saya khotbah nanti ya. Nah, gitu saudara, waduh, sayur tumpangku mambu, urung tangat mau gitu ya, langsung saudara. Saudara yang jahit, benangnya, kainnya, itu kan ada macam-macam tingkatannya. Kemudian delalah kentaan benang, harusnya itu dicarikan benang yang sama bukan? Tetapi karena mungkin kondisi mendesak, mepet, tidak sempat, Anda kasih benang yang biasa, yang kualitasnya beda. Anda serahkan itu kepada orang. Oh, ini sudah bagus, bahan yang bagus. Ya, sudah. Maka itu artinya Anda tidak terus terang. Kualitas hidupmu nggak bisa jadi mempelai. Anda yang bikin roti, di adonan terakhir, ternyata soda kuemu habis. Ya wis sing iku rasa nganggo soda kue. Ning tetep mbok dol. Itu palsu itu. Hidupmu palsu. Sorry, saya harus ngomong semuanya. Ya, Anda jual singkong. Singkongnya dipesan 3 kilo, 2,5 kilo waras. Sing setengah kilo rodok wis mambu angin. Anda katakan ini bagus, singkong yang bagus. Anda palsu itu. Anda ngajarin orang soal kebenaran, tapi hidupmu tidak dalam pengampunan. Anda palsu itu. Anda jual makanan, itu sudah bukan produk yang bagus yang untuk dijual, tapi Anda tetap lakukan. Anda palsu. Anda tukang apa ya? Tukang Grab. Tukang insinyur. Anda tukang. Harusnya untuk bahan yang tetap berkualitas itu campurannya sekian. Tapi demi Anda mengejar keuntungan yang lebih besar, Anda tawarkan seperti ini, tapi Anda praktekkan berbeda, dikurangi sedikit kualitasnya, orang juga nggak tahu kan saudara. Tapi itu Anda palsu. Nah, hati-hati dengan itu semua. Makanya saya tadi katakan, dimanapun Anda berada, ancang-ancang yang selalu ada di pikiran dan hati, surga. Maksudnya adalah aku berjalan ini menuju surga atau menuju neraka nanti, gitu loh saudara. Kalau aku caranya hidup palsu, kalau aku caranya hidup penuh dengan dusta, kalau aku caranya aku menjual jasa, menjual produk, menjual apapun, mengerjakan sesuatu dan sebagainya, palsu. Jemaah iblis. Tapi sekali lagi tidak ada di sini, katakan amin. Di sana banyak. Tapi please, saudara mesti nangkep itu, ngerti itu. Jangan sampai kemudian ada, ya intinya tidak sesuai lah Bapak Ibu Saudara dengan kualitas yang sesungguhnya. Saya itu pernah dengar maklar mobil saudara. Nek tawa ngomong, wah ini barangnya istimewa.
Begitu saya lihat, alah istimewa dengkulmu, barang kau ini mbok dol gitu loh saudara. Karena begitu dipakai 2-3 bulan mogok, macet bengkel. Diperbaiki bengkel 2-3 bulan lagi macet mogok. Tapi penjualnya bilang apa saudara? Istimewa. Untung sing tuku dudu aku tenanan gitu ya. Iki mung critane wong liya. Tak suwek lambene tenan gitu. Saya ngomong keras begini supaya saudara ngerti, enggak main-main jadi mempelai Kristus itu. Katakan amin. Katakan amin. Maka hati-hati ngomong, hati-hati kalau memang Anda jual jasa atau apapun. Hati-hati. Setiap apa yang Anda katakan membawa aku ke surga, tidak gitu loh saudara. Itu harus ada dalam pikiran dan hati. Anda melakukan banyak hal itu membawa aku ke surga atau tidak. Nek ning gereja nu sirah tempeli koyo gitu kan saudara. Ben ketok nek aku rada meriang gitu. Mulai gereja tetel langsung ning taman numpak bendi. Palsune nemen kan saudara ya. Ya puji Tuhan itu tidak pernah terjadi. Itu saya semua gawe-gawe. Ini aja dadi ide loh ya. Anda sudah merencanakan kepalsuan, sudah jadi jemaat setan di detik itu. Serius. Jadi ayo Bapak Ibu Saudara mulai belajar ngerti benar-benar gitu, menjalankan kehidupan ini seperti yang betul-betul mempelai Kristus, seperti yang Tuhan betul-betul dambakan buat setiap kita. Jadi ya semuanya tetap dalam konteks manusia yang bisa jatuh, bisa lemah. Tapi please jangan lagi itu dijadikan sebagai sebuah alasan untuk kita tidak mau berubah, tidak mau bertumbuh. Misalnya ditegur, kok begini? Oh maaf, ya namanya manusia kan khilaf lah. Terus digo, nek kabeh ngomong khilaf ya rampung. Setan kabeh malian, seorang nggo jemaat setan kabeh malian. Karena semuanya dengan alasan ya maaf, ya namanya manusia khilaf. Nek kita yang disalahkan, kita salah, akui salah, selesai. Jangan pakai alasan ya maaf ya Pak ya, yang namanya manusia itu gendong lali, nggih pancen gendong lali. Nek kuwi dienggo alasan terus kapan majune? Kasih tahu kanan kiri, ayo maju. Karena semuanya harus selalu pakai alasan kelemahannya. Tidak boleh. Serius, tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Karena kita pengen jadi mempelai. Nah, jadi jemaah iblis itu diserahkan kepada gereja yang hidupnya jadi mempelai. Yang kalau tadi dalam konteks yang kita pelajari kemarin, kita nuruti firman, kita nggak nyangkal Tuhan. Itu jemaah iblis diserahkan. Nah, makanya jangan niru, ya gitu kan? Jangan niru, harus benar-benar jejak, teguh, berdiri dalam kebenaran, tegak dengan firman. Jangan mencoba untuk mengalihkan isu dari kebenaran firman. Tetapi nanti akan ada banyak yang begitu, Bapak Ibu Saudara. Serius, saya dapat postingan begitu ya, tentang apa yang dilihat seseorang, ya. Tapi mungkin besok saja saya ngomongnya, kalau sini rada riskan karena di record. Tapi saya dapat postingan bahwa semua yang terjadi beberapa hari terakhir ini, nggak sampai 1 bulan terakhir ini, hanya beberapa hari, mungkin minggu tepatnya, seminggu terakhir atau 2 minggu terakhir ini, itu sebenarnya adalah cara kerja iblis, cara kerja setan, yang akhirnya nanti akan membelokkan penyembahan yang benar di dalam gereja. Gereja akan tetap menyembah, identitasnya tetap mengikut Yesus, tidak berubah, tetapi penyembahannya ketika dia ada di dalam gereja itu sudah mengalami pergeseran. Dia memakai bahasa idola dalam menyembah. Jadi penyembahan tidak lagi tertuju kepada Tuhan yang benar, tapi pada Tuhan yang palsu. Identitasnya tidak akan berubah sampai Tuhan datang. Dia tetap Kristen, pengikut Yesus, tetap sregep, rajin ke gereja, tapi penyembahannya sudah bergeser.
Ini yang bahaya, karena orang Kristen nggak sadar. Dia ngerasa aku tetap menyembah kok, aku nggak keluar dari kekristenan, aku tetap mengikut Yesus, tetapi sesungguhnya kecil sekali dia rasa. Dia nggak kerasa, kecil sekali sudah terjadi pergeseran. Pernah saudara saya kasihkan gambaran tentang busur. Busur 1 derajat itu kalau dalam garisannya itu kan cuma 1 mili kan. Busur itu bergeser 1 mili. Tapi coba saudara bikin eksperimen, tarik 2 garis itu, yang satu yang lurus, yang satu mili saja. Tarik tapi garis lurus. Di ujung sana sudah terjadi jurang yang cukup lebar. Itu yang sekarang iblis sedang kerjakan melalui peristiwa yang terjadi belakangan 2 minggu terakhir kalau tidak salah. Jadi Bapak Ibu Saudara mesti waspada, ini setan benar-benar sedang bergerak dan bekerja. Pembangunan bait suci ketiga sudah benar-benar akan dilaksanakan. Kalau menurut beritanya Paskah 2025 menurut konteks orang Yahudi, tetapi berita itu kok belum saya dengar. Paskahnya kan sudah lewat ya. Paskahnya sudah lewat, tapi kok belum saya dengar beritanya. Tapi tahun ini secara ukuran waktu buat mereka itu tepat 2025. Tunggu saja beberapa hal, nanti saya akan sampaikan kepada saudara. Gitu ya. Nah, tapi maksud saya melalui saya cerita ini Bapak Ibu Saudara coba mulai pahami gitu ya. Gereja ini harus benar-benar gereja yang punya otoritas terhadap jemaah iblis. Jangan gereja yang berubah jadi jemaah iblis, itu maksudnya. Harus benar-benar mengalahkan setan. Jangan berubah jadi anak setan. Dalam nama Yesus setiap kita jadi mempelai Kristus, katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, yuk mulai mengerti dan pahami. Kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur. Ini bicara masih tentang otoritas lagi. Di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Yesus Kristus yang menyatakan diri melalui Yohanes mengasihi jemaat Philadelphia. Orang-orang itu yang diserahkan oleh Tuhan, jemaah iblis ini akan ngaku pada akhirnya karena kuasa dan otoritas itu bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita. Ini statement ini harus bisa diucapkan oleh mereka yang ada di luar sana ketika mereka melihat saudara dan saya. Oh ya benar ya, berarti Tuhannya orang Kristen itu betul Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa dan seterusnya dan sebagainya. Harus. Lanjut di ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku, diulang. Saya selalu singgung kalau ada kalimat yang diulang dalam Alkitab itu menunjukkan sesuatu yang teramat penting. Maka kalau ayat 8 muncul, ayat 10 muncul, karena engkau menuruti firman-Ku, berarti ketaatan itu sangat-sangat penting, katakan amin. Ketaatan itu yang dicari Tuhan, ketaatan itu yang dinantikan Tuhan ada dalam gerejanya. Dan ketaatan itu tidak harus menunggu waktu yang tepat. Kita diperintah hari ini, kita harus berangkat hari ini. Kami sudah pernah saksikan Tuhan minta motor yang kami punya, yang Tuhan kasih waktu itu untuk kolam baptisan. Kami bilang tunggu ya Tuhan, tidak bisa. Tuhan itu kalau mintanya sekarang, nggak bisa tunggu nanti ya Tuhan. Itu sudah beda ketaatannya, beda rasanya, beda berkatnya. Jadi kalau diperintah, dengar kebenaran disampaikan, kerjakan hari ini, kerjakan, jangan nunggu nanti. Nunggu ya nanti kalau aku sudah nggak sibuk, nanti kalau sudah aku punya waktu, kalau aku udah punya duit banyak, kalau aku udah punya mobil 3, kalau aku udah punya rumah 10. No. Sekarang pun dengan segala situasi, kondisi dan keadaan yang kita miliki, kalau Tuhan bilang sekarang, ya sekarang. Maka ketaatan tidak boleh nunggu nanti, sekarang. Kasih tahu, katakan kanan kiri, sekarang harus tahu.
Jadi kalau suruh buang dosa sekarang lakukan. Enggak usah sek yo Pak isih enake. Sek yo Pak eman-eman. Bacot dituku. Oh alah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketaatan itu harus betul-betul kita kerjakan dalam hidup kita. Karena itu diulang di ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku, engkau tekun menantikan aku. Perhatikan kalimatnya ya saudara ya. Tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Dari ayat ini saya sedikit berbelok dulu tentang pelajaran akhir zaman, tentang rapture, pengangkatan atau kedatangan Tuhan kali yang kedua. Karena kedatangan Tuhan kali yang kedua nanti di awan-awan itu dibarengi dengan pengangkatan. Itu pelajarannya, gitu ya. Nah, berdasarkan ayat ini, maafkan kalau saya salah, tetapi saya memahami ayat ini dari hari pencobaan, melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Jadi gereja itu akan masuk pada hari pencobaan, tribulasi, kesusahan besar. Walaupun di sini tidak ditulis kesusahan besar, tapi hari pencobaan yang melanda seluruh dunia itu kapan? Ya tribulasi itu, ya hari pencobaan besar itu, kesusahan besar, hari kesusahan besar itu, karena itu yang melanda seluruh dunia. Kalau hari ini pencobaan masih datang per wilayah, kalau saya boleh pakai istilah itu. Sana banjir, sini nggak banjir, sana gempa, sini nggak gempa, sana miskin, sini masih kaya, gitu kan saudara. Tapi ini pencobaan atas seluruh dunia. Maka saya memahami ayat ini, nampaknya gereja itu nanti atau rapture itu terjadinya bukan sebelum antikris, bukan sebelum masa kesusahan besar, karena semua gereja akan masuk di hari pencobaan yang melanda atas seluruh dunia. Jadi masa kesusahan itu gereja mungkin masuk. Berdasarkan ayat ini saya memahami begitu. Mohon maaf kalau saya salah. Ya Tuhan kan ngomongnya cuma begini kan saudara ya. Jadi saya memahaminya gereja akan diizinkan masuk pada masa kesusahan. Maka pemahaman saya, pengangkatan atau Tuhan datang itu tidak sebelum masa kesusahan. Bisa mungkin yang di tengah atau yang di akhir. 3,5 atau 7 tahun. Tidak di awal. Karena semua gereja akan masuk. Cuma ada penghiburannya, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan. Siapa yang tekun menantikan Tuhan datang kali yang kedua, itu yang dilindungi. Perhatikan ayatnya jelas sekali. Menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan. Jadi kalau maaf bicara Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup kita hari ini tidak dipenuhi dengan surga. Hati pikiran kita hanya kita isi dengan bagaimana kita memperkaya. Walaupun kaya itu nggak salah di hadapan Tuhan, tapi kita nggak pernah berpikir bagaimana kita mencapai perkenanan Tuhan sehingga hidupku benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kemudian itu membawa kita tidak berpikir lagi tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Perhatikan ayatnya. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk menantikan, tekun menantikan aku, menantikan kedatangan Tuhan lagi, maka aku pun akan melindungi. Jadi mereka yang menuruti firman, taat tadi, nggak palsu, nggak dusta, tapi turuti firman, taat firman, dan untuk tekun menantikan aku, Tuhan yang melindungi dia. Jadi masuk pada hari pencobaan, ya, tapi Tuhan masih melindungi. Buat siapa? Yang tetap taat dan tekun menantikan. Makanya bukan berharap pengen cepat mati, bukan. Tapi hati dan pikiran kita ini sudah fokusnya pada kehidupan di surga gitu loh saudara. Kalau fokus pada hidup di dunia yang masih ingin berkarir, ya sekali lagi nggak salah, tapi fokusnya jangan keliru. Orang sampai direwangi begini dan begitu di dunia ini,
sementara kemudian kehidupan di surga, betul, kehidupan di surga sudah tidak menjadi fokusnya. Sibuk dengan apa yang di dunia, tidak lagi sibuk dengan mencari mahkota di surga. Sibuk dengan semua yang terjadi di dunia, tapi tidak lagi terfokus untuk menantikan kedatangan Tuhan. Bukan karena kita pengen cepat mati, bukan. Sekali lagi jangan salah juga. Tekun menantikan itu artinya kita kan sedang mempersiapkan toh. Kalau saya kembali ke perumpamaannya gadis bodoh dan bijaksana, itu kan semua menanti-nantikan sampai ketiduran gitu kan. Tapi sama-sama menantikan, sudah berdandan, sudah rapi, sudah cantik gitu loh. Jangan masih belepotan, penuh lumpur, belum didandanin, penuh dengan dosa, kemarahan, kesombongan, iri hati dan lain sebagainya. No. Beresin, taat firman dulu dan tekun menantikan kedatangan. Itu yang akan dilindungi soalnya. Kalau tidak taat dan tidak tekun menantikan, nggak akan dilindungi, bahasanya kan jelas. Maka aku pun, itu penegasan gitu. Jadi kalau enggak taat dan enggak tekun menantikan, ya aku juga enggak akan melindungi gitu kan. Pada hari pencobaan itu. Jadi saya tidak mendoktrinkan dulu ya saudara, ingat ya, saya tidak mendoktrinkan bahwa ya pasti Tuhan datangnya nanti. Tapi berdasarkan ayat ini saya mencoba memahami dan saya sampaikan kepada saudara bahwa kalau Tuhan ngomongnya akan melindungi, menjagai gerejanya yang taat dan tekun menantikan Dia pada hari pencobaan yang melanda seluruh dunia, berarti gereja ini kan masuk pada masa pencobaan itu, cuma dilindungi. Nah kalau dia sudah diangkat dan baru masa pencobaan terjadi, ya ayat ini nggak perlu muncul. Betul nggak saudara? Masuk kan ya dalam pemahaman saudara ya. Maka ada kata perlindungan buat mereka yang masuk dalam hari pencobaan itu. Ada perlindungan. Berarti gereja itu akan masuk pada hari pencobaan. Makanya saudara siap-siap. Harus benar-benar siap. Kalau terjadi, soalnya kita nggak bisa membayangkan situasinya kayak jadi apa, susah, sulit, nggak bisa terbayangkan. Tapi intinya saya sudah pesankan kepada saudara, kalau situasinya bagaimana, maka hari-hari ini mulai belajar tahan menderita, katakan amin. Mangan saonone kudu iso, kasih tahu kanan kiri, mangan saonone yo enek empal, dahar empal gitu. Ono ayam goreng sa utuh yo dahar ayam goreng sa utuh. Lah kan saonone to. Katakan amin. Maksudnya saudara tetap akan makan enak, haleluya. Itu loh, ada rawon sa gunung. Ya mangan saonone lah gitu loh. Kudu iso. Ning wedene kok kamu tahu enggak ya? Kamu tahu terjemahannya? Urusan kaulah itu. Tapi nek adanya cuma tahu, tempe, yo aja golek rawon. Soto yo reneng. Wah nek tahu tempe kok ngarep golek soto. Ngeyel wae jian arepan. Onone mung tahu karo tempe. Gitu. Ning ewadene juga umpamane, tapi dalam nama Yesus anugerah Tuhan masih berlimpah buat kita semua. Misalnya kok eneng ya mung sego putih karo uyah ya wis dinikmati. Tapi percayalah perlindungan Tuhan ada gitu ya. Itu yang mesti penting. Jadi maksudnya gini, siapkan mentalitas kita untuk kita bisa menghadapi semua situasi yang kita nggak paham, kita nggak tahu. Maka mikirnya sekarang jangan piye yo carane. No. Masuk dalam hadirat Tuhan. Tanya sama Tuhan, Tuhan kondisiku kayak begini, aku harus gimana? Aku harus gimana? Kalau memang Tuhan bilangnya harus begini, ya sudah, harus begini, gitu loh saudara. Tapi kalau Tuhan izinkan kita masih menikmatinya, Tuhan pasti akan sediakan jalannya untuk kita masih bisa menikmatinya. Yang mengerti katakan haleluya. Begitu.
Jadi maka yang kita kejar hari-hari ini jangan, ya yang kita kejar ya, bahasanya jangan sampai salah loh saudara nangkepnya. Yang kita kejar jangan kesuksesan, jangan nama besar, prestasi. Yang kita kejar bukan itu. Biarlah itu menjadi bonus yang Tuhan berikan karena kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Katakan haleluya. Itu jadi bonus yang Tuhan berikan karena kita udah fokus pada kerajaan Allah. Kita fokus pada menantikan kedatangannya. Semuanya itu biarlah jadi anugerah yang diberikan saja, nggak perlu dikejar lagi. Saya memang nggak ngomong itu kapan terjadi, tapi tahun demi tahun yang sudah berlaku, peristiwa demi peristiwa yang terjadi, itu mengarahkan pada kurun waktu yang tidak panjang, Bapak Ibu Saudara. Tidak habis 2 jari 2 tangan ini dihitung. Itu kalau dalam pemahaman saya ya, maafkan. Saya tidak menentukan waktunya mendahului Tuhan juga enggak. Tapi tidak habis 2 tangan jarinya dihitung. Itu menurut apa yang saya baca dalam literatur yang beredar hari ini. Gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi kan Tuhan juga bisa punya otoritas toh untuk mengubah keadaan dan segala situasinya. Maka maksud saya adalah ketika kita sudah mulai diisi pikiran hati kita untuk ketaatan dan penantian atas kedatangan Tuhan, maka fokus kita hanya untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua yang kita sedang rindukan kiranya itu hanya menjadi bonus dari Tuhan. Bukan lagi fokus, tapi bonus. Kata-kata hari ini. Bonus, bukan fokus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo mulai mengarah pada sana. Anak-anak muda, please. Memang hari-hari ini engkau sangat sibuk sekali. Sibuk lihat Instagram, sibuk lihat TikTok, sibuk lihat Reels gitu ya. Sibuk bikin konten, sampai ngantek ke kami sosial, sibuk, saking sibuknya itu jadi jamak bentuknya sibuk dengan segala macam itu. Please, hari-hari ini ganti. Oke, kamu nonton konten, tapi mulai perbanyak kontenmu dengar khotbah, dengar puji-pujian rohani. Kalau engkau nggak bisa lepas dari HP-mu, tapi nek bisa kamu lakukan sendiri. Banyak memuji Tuhan, banyak menyembah Tuhan, banyak baca firman. Anak-anak muda yang paham katakan haleluya. Jadi oke lah, nggak apa-apa kalian main, kalian sekolah, kalian berkarir. Tapi mulai jangan fokus di situ lagi. Fokus cari Tuhan. Karena kita nggak tahu kapan. Sekalipun andai kata ada misalnya nih, kepastian nih misalnya nih. Maaf. Tuhan aku nggak mendahului. Misalnya ada kepastian sekian tahun lagi Tuhan akan datang. Tanda-tandanya ini dihitung, ini angkanya dapat tepat tahun ini Tuhan pasti datang. Tapi jangan kemudian nanti aja lah, nunggu nanti. Kira-kira tinggal setahun lagi aku tak mulai rajin ke gereja, mulai banyak pelayanan dan sebagainya. Enggak, karena waktu demi waktu kayak cuaca gitu loh saudara. Saudara ngerti ya maksud saya ya? Situasi dunia ini yang spiritual itu kayak saya membahasakannya seperti cuaca. Anda jemur hari ini belum tentu kering hari ini. Karena Anda ngerasa itu panas. Paham ya? Jadi panas itu tidak membuktikan bahwa jemuran Anda akan kering kalau dijemur hari ini seharian. Ngerti maksud saya? Jadi apa yang kita anggap, masih nanti kok, tapi Anda nggak akan tahu terjadi hari ini, akan terjadi apa hari ini. Walaupun misalnya tadi saya bilang Tuhan sudah dihitung misalnya begitu, pasti tahun sekian akan datang. Tapi kita nggak bisa ngomong itu tadi, nanti aja kira-kira tinggal setahun lagi aku tak lebih rajin. Nggak bisa begitu masalahnya. Karena nggak tahu detik ini akan terjadi apa, 2 detik lagi ke depan akan terjadi apa, kita nggak akan pernah tahu. Itu persoalannya. Saya kok merasa kayak harus bikin, bukan harus sih. Tapi saya merasa tergerak, saudara. Belajar yuk, nanti kita atur waktunya, kita ada Zoom aja mungkin, daripada nanti saudara pelajaran soal ini. Pelajaran soal ini. Maksudnya
terkait dengan perkembangan dunia yang sedang beredar ini. Saya pengen dulu kan pernah ngadaan Zoom apa ya dulu ya? Waktu masa Covid itu ya, sih ingat saudara? Atau yang ikut Zoom dibuka HP ini tapi terus ditinggal yang kebon gitu ya. Jadi ra ngerti lali apa ya ndek ben ngono. Saudara. Nah, dulu pernah saya ngomong soal ini. Soal pandemi. Kita ada Zoom itu waktu itu. Ya. Cuma kebetulan perangkatnya pakai HP, saya suruh rekam, saya suruh recording, ternyata tidak bisa terrekord karena perangkatnya pakai HP bukan pakai laptop gitu ya. Jadi pelajaran itu hilang, tapi datanya saya masih punya. Nah, saya merasa itu bukan harus, tapi saya merasa kayak mungkin kalau Tuhan izinkan kita akan ada pelajaran itu lagi gitu ya. Kalau mungkin dikehendaki di gereja ya bolehlah. Tapi kalau memang supaya semuanya bisa sekaligus bisa menikmatinya, Zoom aja bisa lebih cepat. Jadi, Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik, ketaatan itulah yang dicari, karena itu diulang. Setidaknya 2 ayat ini sudah muncul. Di ayat 8 dan 10, ketaatan itu disinggung oleh Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku. Dan itu kunci dari mereka yang akan dilindungi Tuhan pada hari pencobaan yang akan melanda seluruh dunia. Jadi mencobai mereka yang diam di bumi. Perhatikan baik-baik ayatnya. Mereka yang diam di bumi. Jadi semua akan merasakan. Nah, olehnya Bapak Ibu Saudara persiapan. Sekali lagi saya katakan mentalitasnya harus disiapkan. Kalau harus bagaimana kondisinya, kita pokoknya enggak beralih dari Kristus, apapun yang terjadi. Ibarat kata kita mau diiming-imingi yang segede apa, sebanyak apa, tenar apa, bla 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 bla, pokoknya Kristus itu segalanya buat kita, katakan amin. Jadi itu nggak akan menggoyahkan kita. Misalnya ya, saya sudah mendahulu dulu dengan omongan supaya saudara ngerti apa yang perlu kita persiapkan. Jangan jual Yesus, ada lagunya kan? Jangan jual Yesus hanya karena harta, hanya karena tahta, aku nggak hafal, yang hafal silahkan nyanyilah nanti gitu ya saudara. Tetapi maksudnya jangan sampai gitu ya. Apapun nanti kondisi dan keadaannya, seberat apapun kondisi dan keadaannya, tetap kalau itu pilihannya antara Yesus dan yang lain, saudara tetap pilih Yesus. Saya tidak tahu itu nanti akan jadi seperti apa, tapi saya kok merasanya tantangan itu akan semakin nampak jelas terjadi. Tantangan itu akan semakin nampak jelas terjadi. Karena situasinya yang tidak bisa diubah lagi. Karena memang Kristus harus segera datang. Kalau tidak nanti malah banyak yang terhilang. Maka Bapak Ibu Saudara, selain kita berdoa untuk diri kita sendiri, ayo berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Yang sepakat katakan haleluya. Ayo berdoa banyak, berdoa banyak, berdoa banyak. Ya, tolong catatkan tadi ya. Ada 2 hal yang saya muncul di pikiran supaya saya jangan lupa. Doa keliling harus lagi jalan di masing-masing tempat di mana Bapak Ibu Saudara tinggal. Cuma nanti itu harus dipersiapkan lagi, siapin darah Yesus lagi, siapin minyak urapan lagi untuk kita doa keliling di masing-masing tempat di mana Bapak Ibu Saudara tinggal. 1 itu, 2 mungkin tentang pelajaran tadi. Karena saya sudah mulai punya banyak data tentang ke arah itu Bapak Ibu Saudara. Saya mulai punya banyak data untuk ke arah itu. Jadi saya perlu mungkin menyampaikannya supaya sudah jadi ngerti aja lah. Nggak perlu jadi yang gimana gitu, enggak. Hanya supaya ngerti aja dan kita bisa mempersiapkan diri dengan baik. Baik Bapak Ibu Saudara, kita kembali datang pada Tuhan. Kita akan serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ketaatan itu kuncinya. Itu hal yang sangat diminta oleh Tuhan untuk ada pada setiap mempelainya. Olehnya Bapak Ibu Saudara, mari sama kita membawa seluruh kehidupan kita untuk kita sungguh-sungguh dikuasai oleh Roh Kudus sehingga kita bisa hidup dalam apa yang dirindukan Tuhan, apa yang didambakan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya
sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Mari nyatakan dalam segala keadaan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam hidup ini nanti akan ada keputusan-keputusan yang sangat penting yang kita putuskan hari ini tapi akan berdampak di masa yang akan datang. Entah berapa lama itu saya tidak mengerti, tapi Bapak Ibu Saudara mesti belajar peka bahwa hari-hari ini kita harus berkeputusan secara tepat, walau memang kita tidak bisa mengerti akan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Itulah sebabnya pentingnya kita benar-benar bertanya kepada Tuhan, berkonsultasi kepada Tuhan, berdoa, meminta petunjuk Tuhan agar keputusan kita tidak salah, tidak keliru. Olehnya Bapak Ibu Saudara, penting untuk kita benar-benar hidup bergaul karib dengan Tuhan. Atau bahasa yang lain, pentingnya kita hidup penuh Roh Kudus, agar setiap arahan petunjuknya itulah yang akan menuntun dan mengarahkan kita ke jalannya yang benar. Olehnya Bapak Ibu Saudara, mari buka hati terus menerus. Dalam beberapa hari ini atau beberapa waktu ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semakin lebih lagi buka hati, agar setiap kita benar-benar mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita bisa berjalan dalam firman-Nya dan kehendak-Nya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh rindu untuk intim lebih lagi dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh rindu bergaul karib lebih lagi dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh rindu lebih lagi dipenuhi Roh Kudus. Walaupun saudara mungkin sudah terima baptisan Roh Kudus, tapi lebih rindu lagi dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya undang untuk bisa bangkit berdiri di hadapan Tuhan dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Nyatakan bersama, sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lagi lebih katakan, cari Yesus selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
lebih lagi saudara, lebih dalam lagi masuk di hadirat Tuhan, lebih dalam lagi masuk di hadirat Tuhan. Nama di atas segala nama, raja mulialah mari haus akan Tuhan, mari haus akan Tuhan, mari haus akan Tuhan. Bagi Raja mulia, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Sekali lagi saya meminta kesungguhan hati kita, bahwa setiap kita yang sungguh-sungguh rindu lebih lagi, mari taruh tangan kanan di dada dan naikkan ini sebagai doa kita bersama kepada Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Lebih sungguh lagi, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat
seruan kami ya Tuhan. Maka segala yang terjadi tergenapi termeterai atas setiap kami dalam nama Yesus Kristus. Dan darah yang Allah semuanya diceraikan dan jadilah sama seperti yang Kau kehendaki atas kami semua. Dalam nama Yesus Kristus. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu selalu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Terima kasih karena kami sudah menerima pengurapan itu. Terima kasih karena kami sudah dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan karena kami semua sudah memiliki gairah yang besar untuk kami semakin lebih lagi dekat dengan Engkau. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk semua yang sudah Engkau berikan. Terima kasih untuk pesan Tuhan. Terima kasih semua yang sudah Tuhan lakukan dan kerjakan. Terus karya-Mu bekerja di dalam setiap kami sampai kami semuanya siap, sungguh-sungguh siap menjadi mempelai Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang diberkati katakan amin.